Kemudian lagi kita berbicara tentang how atau bagaimana cara memproduksi barang tadi. Yang dibahas di masalah how, bagaimana cara memproduksi, yaitu permasalahan yang kedua ini berkaitan dengan bagaimana membuat barang dan jasa. Jadi bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tadi dengan sumber-sumber produksi berapa banyak dan teknologi macam apa yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan diproduksi, ya. Jadi bagaimana cara memproduksi barang? Inti permasalahannya adalah bagaimana membuat barang dan jasa tadi itu, dan berapa banyak sumber-sumber daya alam atau sumber daya yang akan dibutuhkan untuk memproses produksi barang dan jasa tadi. Kemudian teknologi apa yang akan kita pakai, ya. Kemudian teknologi apa aja? Apakah menggunakan teknologi tenaga manusia atau teknologi robot atau teknologi robot dan manusia atau semi robot? Itu ya. Kemudian permasalahan yang ditimbulkan lagi adalah penentuan teknologi macam apa yang akan dipergunakan. Itu yang tadi saya bilang, ya. Apakah tenaga kerja semuanya, manusia semuanya yang dipakai, sumber daya manusia, atau setengah tenaga manusia, setengah tenaga robot, atau tenaga robot semua, ya. Tergantung dengan modal negara masing-masing atau sumber daya uang negara masing-masing. Kalau di Indonesia biasanya produksi barang dan jasa itu menggunakan banyakan pakai tenaga manusia, karena tenaga manusia atau tenaga kerja di Indonesia itu murah. Tapi kalau sudah negara maju biasanya sudah menggunakan teknologi robot, ya, robotik, ya. Sudah menggunakan robot untuk produksi barang dan jasanya tadi. Contohnya mobil, ya. Tapi Indonesia ada juga yang menggunakan teknologi robot, sudah ada, cuman operatornya biasanya dari manusia, tetap menggunakan tenaga manusia. Ya, itu dia. Ya, pokok masalah bagaimana cara memproduksi barang. Kemudian hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memproduksi barang yaitu antara lain apa aja? Ada 4 hal. Ya, pertama bagaimana cara mengkombinasikan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang tersedia di alam. Contohnya sumber daya alam, tenaga kerja, modal, sehingga diperoleh hasil yang maksimal atau barang yang maksimal atau barang yang berkualiti untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian bagaimana cara mengatur biaya atau uang yang keluar untuk menekan seminimum biaya produksi dari memproduksi suatu barang, ya. Jadi kalau semakin rendah biaya produksi suatu barang, maka produksi barang tadi atau perusahaan tadi akan mendapat untung yang maksimal. Jadi kalau kita tekan biaya produksi suatu barang, maka keuntungan barang yang kita hasilkan bisa kita naikkan. Tetapi apabila biaya memproduksi suatu barang itu tinggi, cost-nya tinggi, maka nanti harga barang itu mahal, kemudian keuntungan kita sedikit, ya. Ya, begitu. Ya, nanti kita lanjutkan lagi, ya. Kemudian apalagi yang hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam berproduksi atau memproduksi suatu barang, yaitu bagaimana menentukan teknik produksi, ya. Jadi setelah kita dapat modal kerjanya, sumber daya alamnya, faktor-faktor produksinya, ya. Faktor-faktor produksi ada alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Itu kita godok, kemudian kita menentukan teknik produksinya. Teknik apa yang kita pakai? Apakah teknik sederhana, tradisional, teknik ini pakai teknologi canggih atau semi teknologi, atau bagaimana, ya? Biasanya teknik produksi ini dibuat oleh perusahaan sebelum diproduksi jalannya produksi barang, atau sebelum barang itu terproduksi. Jadi direncanakan dulu teknik produksinya. Dipilih dulu teknik produksinya atau metode-metode
produksinya. Ya, contoh ya, kita contohkan metode produksi kelapa sawit ya. Sebelum perusahaan PKS ini membuat perusahaan PKS atau mendirikan pabrik PKS, tentu dia membuat perencanaan dulu, teknik apa yang akan diproduksinya ya. Contoh ya, dia sudah mendapatkan tenaga kerja, sudah dapat perusahaan sawit ini, kemudian alam sudah dapat, yaitu faktor produksinya alam, contohnya buah sawit sudah, tenaga kerja sudah, modal sudah, semua sudah. Tinggal bagaimana teknik produksinya. Apakah dia memproduksi barang setengah jadi atau memproduksi langsung barang jadi, ya. Itu teknik produksi. Kalau dia memproduksi, teknik produksinya hanya menghasilkan barang setengah jadi, maka dia cukup memproduksi CPO saja, ya. Masih dalam barang setengah jadi. Tapi kalau dia menggunakan teknik produksi sampai barang jadi, maka dia menggunakan teknik produksi sampai barang jadi. Contohnya barang jadinya apa? Minyak, sabun, dan lain-lain sebagainya. Maka bisa dijual kemarin. Perusahaan menentukan teknik produksi tergantung kemampuan suatu perusahaan, ya. Teknik produksi itu dilakukan oleh perusahaan tergantung kemampuan perusahaannya. Misalnya perusahaannya hanya sampai ke barang setengah jadi, ya sampai situ saja. Nanti dia diopernya barang yang setengah jadi tadi dijualnya ke perusahaan lain untuk menghasilkan barang selanjutnya, ya. Ada juga perusahaan yang langsung menggunakan teknik produksi itu dari barang mentah menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi, kemudian langsung mendistribusikannya ke perusahaan-perusahaan atau ke konsumen langsung, ya, atau perusahaan-perusahaan distribusinya langsung ke konsumen, bisa jadi juga, ya, tergantung mana yang mau dipilih oleh perusahaan dalam menentukan teknik produksi, tergantung modal yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian apa lagi yang harus dipertimbangkan dalam memproduksi suatu barang atau berproduksi suatu barang dan jasa? Manakah yang lebih dominan, ya, harus dipilih. Apakah intensifikasi modal, ya, atau dipadatkan modalnya, atau intensifikasi tenaga kerja, atau padat karya. Nah, atau satu lagi, padat teknologi. Mana yang dipilih dalam teknik produksi tersebut atau dalam berproduksi suatu barang? Apakah dia mau modalnya yang banyak, ya, uangnya lebih banyak, atau tenaga kerjanya lebih banyak, atau teknologinya lebih banyak yang digunakan dalam memproduksi suatu barang, ya. Biasanya ada plus minusnya, ya. Kalau intensifikasi modal atau lebih dominan ke modal, biasanya dia tidak bergerak langsung ke ikut produksinya. Contoh, misalnya antum punya modal nih 1M, antum mau ikut berproduksi bergelut di produksi minyak kelapa sawit, antum tinggal cari aja, ya, jual beli saham, cari perusahaan-perusahaan yang bonafit yang bergerak di bidang pabrik kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit, antum tanamkan uang antum ke situ, ya. Secara otomatis antum termasuk yang intensifikasi modal, antum hanya menyertakan modal saja. Nanti di akhir tahun akan mendapat dividen atau keuntungan. Atau mau pakai intensifikasi tenaga kerja atau padat karya, boleh. Tentu kalau padat karya ini adalah perusahaan yang langsung memproduksi barang itu, contohnya kelapa sawit, langsung pengolahan kelapa sawit. Kalau teknologi, begitu juga teknologi. Masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya. Biasanya sih kalau yang lebih enak itu yang intensifikasi modal. Jadi kita nanamkan modal di suatu perusahaan, kita sudah bebas. Kita nggak mau tahu apa perusahaan itu, gimana cara memproduksi barang, kita tidak tahu. Ya, yang penting akhir tahun dapat keuntungan, dapat dividen, ya. Kalau kita intensifikasi tenaga kerja, kemudian intensifikasi teknologi, ya kita agak pusing sedikit, ya.
memikirkannya, terutama orang yang memiliki perusahaan itu sendiri. Kemudian lagi, untuk siapa barang tersebut diproduksi dan didistribusikan? For whom? Ya, ini masalah yang timbul ya di dalam ekonomi modern. Permasalahan yang ketiga ini yang menyangkut siapa yang akan memperoleh manfaat dari barang dan jasa yang telah diproduksi. Siapa? Tentu konsumen. Ya, konsumen tujuan terakhir ya. Ya, apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah anak kecil, apakah orang dewasa, apakah orang tua. Terserah. Kita tidak tahu, tergantung produksi mana yang akan ya. Contohnya Pampers ya. Kita punya perusahaan membuat Pampers ya. Pampersnya untuk siapa nih? Untuk orang tua atau untuk anak-anak di bawah balita? Ya, tentu dibagi ya. Jadi manfaatnya kalau Pampers untuk anak-anak, untuk anak-anak. Pampers untuk orang tua ya, beda. Ya, jadi beda. Jadi manfaat yang diperoleh itu dibagi dua. Kemudian lagi, masalah yang kedua yang ditimbulkan untuk siapa barang itu diproduksi atau didistribusikan untuk siapa, yaitu masalah tidak dapat dijawab begitu saja dengan mengatakan untuk semua orang. Tidak. Kalau jawabannya demikian, akan timbul jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Nah, ya, dalam memproduksi barang tadi dan untuk siapa konsumennya. Jadi tidak boleh ada pembagian kelas dalam memproduksi barang. Contohnya sabun ya. Sabun rata-rata untuk orang kaya semua. Untuk orang miskin tak bisa beli sabun. Tidak bisa ya. Jadi masalah yang kedua yang untuk siapa barang itu diproduksi atau dikonsumsi itu harus sama rata semuanya. Ya, paling tidak yang membedakan itu hanya untuk usia, jenis kelamin. Itu saja produk itu biasanya yang dipergunakan atau dibagi klasifikasi produk tadi yang diproduksi tadi. Tapi kalau untuk kaya, untuk si miskin tidak ada. Kecuali barang-barang tertentu ya, misalnya motor sport, mobil sport, habis itu mobil mewah. Nah, itu klasifikasinya berbeda. Tentu itu klasifikasinya barang tersebut diproduksi untuk orang kaya, bukan untuk orang miskin. Tapi kalau untuk barang kebutuhan sehari-hari, tentunya tidak ada jurang pemisah antara si kaya dan miskin. Kemudian, untuk siapa barang tersebut diproduksi dan didistribusikan, yaitu untuk negara sedang berkembangkah, atau untuk negara maju, atau untuk negara miskin. Ya, ini sering timbul permasalahan di sini. Jadi biasanya barang yang diproduksi itu akan diekspor ke luar negeri. Ya, jadi jangan ada pemisah antara negara berkembang, ini loh produknya, yang jelek-jelek aja kirim ke sana. Nah, untuk negara yang maju ini barang yang bagus-bagus. Untuk barang negara yang sedang berkembang ini dikasih ya, diekspor ke situ. Tidak. Jadi barang yang kita ekspor ini terserah mau kita ekspor ke mana. Ya, untuk konsumen mana. Pokoknya mau negara maju kita ekspor, sama dengan negara miskin sama bentuk barang yang kita ekspor. Kemudian negara berkembang juga sama. Jadi semuanya sama, tidak ada pemilihan klaster-klaster ekspor yang kita kirim. Negara maju ini, negara miskin ini, negara ini. Ya, jadi nanti bisa menimbulkan permasalahan. Itulah inti dari masalah ekonomi modern. Ya, kemudian kita masuk ke bab B, subbab B, yaitu sistem ekonomi ya. Kita jelaskan tadi sistem ekonomi ada 3. Sebenarnya sistem ekonomi yang dipakai di seluruh dunia ada 3 ya. Pertama, sistem ekonomi kapitalis, kemudian sistem ekonomi liberal, kapitalis, liberal sama, kemudian terpusat atau komunis. Kemudian sistem ekonomi campuran ya. Kalau ekonomi kita menggunakan sistem ekonomi demokrasi Pancasila sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama lagi, apa pengertian sistem ekonomi?
Ya, pengertian sistem ekonomi merupakan sekumpulan unsur-unsur atau komponen-komponen ekonomi yang saling berhubungan dan saling bertergantungan satu dengan yang lain dalam rangka mencapai tujuan perekonomian baik di negara masing-masing. Sistem ekonomi berfungsi sebagai dorongan untuk melakukan produksi, kemudian menyediakan cara-cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan perekonomian, kemudian menciptakan mekanisme atau cara kerja tertentu agar pembagian hasil produksi di antara masyarakat dapat terlaksana dengan baik, ya. Dan macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi pasar atau kapitalis atau liberal, ya. Sistem ekonomi ini kadang-kadang merupakan sistem ekonomi yang bebas, ya. Siapa pemilik modal, maka dialah yang paling berkuasa. Siapa pengusaha-pengusaha yang kaya, maka dia bisa menguasai rakyat kecil. Ini sistem ekonomi kapitalis atau liberal. Biasanya sistem ini banyak dianut oleh negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, Australia, ya. Kemudian Cina. Ya, Cina itu merupakan ekonomi terpusat. Dia pakai sistem ekonomi terpusat, tetapi ada kebebasan di setiap perusahaan untuk melakukan penanaman modal asing sebesar-besarnya atau sebebas-bebasnya. Makanya sistem ekonomi yang digunakan Cina ekonomi terpusat, tetapi ada juga ekonomi kapitalis bagi perusahaannya. Jadi perusahaan-perusahaan di Cina rata-rata menggunakan sistem ekonomi kapitalis, tetapi sistem negaranya sistem negara terpusat, ya. Itu. Ya, jadi manfaat-manfaat sistem ekonomi kapitalis yaitu tiap-tiap individu atau warga negara diberi kebebasan baik dalam fungsi sebagai produsen maupun konsumen, ya. Keistimewaan kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis adalah tidak ada ikut campurnya pemerintah, ya, dalam penguasaan sumber daya alam atau sumber daya modal. Jadi pemerintah tidak bisa ikut campur dalam menentukan harga penawaran dan harga permintaan barang yang terjadi di pasar, ya. Jadi misalnya harga suatu barang naik, pemerintah tidak bisa mengintervensi, ya. Tidak boleh. Beda dengan Indonesia, ya. Kalau misalnya Indonesia harga daging naik, pemerintah boleh mengintervensi atau ikut campur mengendalikan harga. Kalau di sistem kapitalis, negara tidak ikut campur, ya. Terserah masyarakat mau naik mau turun harga, tidak ada ikut campur pemerintah. Itu salah satu keistimewaan. Kemudian rakyat diberi kebebasan menguasai sumber-sumber daya, ya, sumber-sumber daya atau sumber-sumber ekonomi. Contohnya menguasai penambangan, ya, menguasai sumber-sumber daya. Misalnya ada di tanah warga negara, misalnya di Inggris, antum memiliki tanah 2 hektar. Rupanya di tanah tersebut ada sumber minyak, ya. Minyak itu menjadi milik antum. Kenapa? Itu di tanah antum, ya, di tanah antum. Antum terserah mau ngapain dengan minyak tersebut, mau memproduksinya, mau mengeksploitasinya, mau menjualnya, ya. Negara tidak bisa ikut campur, ya. Makanya kalau di sana orang yang memiliki sumber daya alam atau sumber daya ekonomi, maka dia yang paling kaya. Beda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia, di tanah antum ada minyak, langsung dikuasai oleh negara. Antum paling dikasih duit 10 juta atau 20 juta sebagai kompensasi dari penemuan minyak tersebut di lahan antum. Berbeda, ya. Lebih enak tinggal di negara kapitalis? Belum tentu, ya. Kemudian lagi kita masuk ke sistem ekonomi terpusat, ya. Sistem ekonomi terpusat
Ya, ini negara yang paling banyak menggunakan adalah negara Uni Soviet atau sekarang Rusia. Kemudian negara Cina ya. Sistem ekonomi terpusat disebut juga sistem ekonomi sosialis. Apa itu sistem ekonomi sosialis? Sistem ekonomi sosialis yaitu seluruh kegiatan ekonomi baik kegiatan produksi, distribusi, konsumsi diatur oleh negara ya. Jadi antum kalau mau memproduksi suatu barang dan jasa, antum harus izin dulu ke negara. Kemudian barang-barang yang yang akan antum produksi atau perusahaan yang antum produksi itu harus diatur oleh negara ya. Dalam sistem ini jalanan perekonomian sepenuhnya ditanggung oleh pusat, pemerintah pusat ya. Ciri-ciri ekonomi terpusat antara lain tanggung jawab jalannya kegiatan suatu perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian sumber-sumber produksi dikuasai oleh negara ya. Sumber-sumber alam itu dikuasai oleh negara. Kemudian hak milik atau hak pribadi tidak diakui. Beda dengan ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis sumber daya atau sumber hak milik pribadi diakui oleh negara. Negara tidak bisa mengambil hak milik pribadi. Kemudian semua kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. Kemudian kebijakan-kebijakan dalam perekonomian disusun dan dilaksanakan oleh negara atau pemerintah pusat ya. Oh ya, tadi di sistem ekonomi kapitalis ada dampak ininya ya, negatifnya yaitu bisa monopoli suatu barang ya. Perusahaan bisa monopoli suatu barang ya, bisa monopoli. Kalau di ekonomi pusat sumber-sumber daya tadi tidak bisa dikuasai oleh pribadi-pribadi, tetapi langsung dikuasai oleh negara. Makanya keuntungan sistem ekonomi terpusat tidak ada monopoli barang atau monopoli suatu barang. Ya, siapa yang monopoli? Yang monopoli barang, semua barang kebutuhan masyarakat, negara yang memegang. Jadi hak pribadi tidak boleh memonopoli. Itu keuntungan dari sistem ekonomi terpusat. Negara-negara menggunakan ekonomi terpusat siapa aja tadi? Rusia, Korea Utara, Kuba boleh. Kemudian satu lagi Cina. Ya, tadi Ustaz jelaskan Cina sekarang sudah tidak menggunakan sistem ekonomi terpusat. Ya. Memang menggunakan juga, cuman dia khusus untuk pemerintahannya saja. Tetapi untuk menjalankan setiap perusahaannya diberi kebebasan menggunakan kapitalis atau liberal ya. Makanya kita lihat sistem ekonomi Cina sekarang sangat maju pesat. Kenapa? Karena pemerintah sudah tidak mengatur lagi jalannya produksi suatu perusahaan. Perusahaan dikasih kebebasan untuk memproduksi barang dan jasa, kemudian terserah mau diekspor kemana. Ya, makanya jangan heran sekarang sudah ada HP-HP Cina yang tidak kalah dengan HP-HP keluaran Apple, ya, Amerika, Samsung, Korea, ya. Entah antum menggunakan HP merek Cina, ya. Ya. Antum pakai mobil Wuling, pakai HP Realme atau Xiaomi, di jalanan lewat keren juga ya, tidak kalah dengan pakai mobil BMW atau BMW pakai HP iPhone, ya, tidak kalah, tetap keren, ya. Kemudian lagi, karena ada faktor keuntungan dan kelemahan menggunakan sistem ekonomi kapitalis dan terpusat atau sosialis, maka timbullah sistem ekonomi ketiga, yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini menggabungkan sistem ekonomi liberal atau kapitalis dengan sistem ekonomi terpusat atau sosialis, ya. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang mengkombinasikan sistem ekonomi pasar dan ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi campuran, persoalan dalam organisasi perekonomian dipecahkan secara
bersama antara pemerintah dan swasta. Ya, ciri-ciri ekonomi campuran antara lain kegiatan ekonomi sebagian dilakukan pemerintah, sebagian juga swasta. Ada persaingan tetapi dikontrol oleh pemerintah. Sebagian besar transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi ada juga campur tangan pemerintah, ya. Nah, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran karena melihat faktor-faktor ini ya, faktor-faktor kelebihan dan kekurangan dari kapitalis dan sosialis, ya, sistem ekonomi itu. Jadi mengkomunikasikan. Tetapi kita menggunakan sistem ekonomi campuran, ada dasar hukumnya, yaitu sistem ekonomi demokrasi Pancasila, ya. Jadi kita ekonomi Pancasila, ya, dasarnya. Tapi sebenarnya pakai sistem ekonomi campuran, ya. Apa dasar hukum perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila? Ekonomi berdasarkan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, ya. Di dalam undang-undang tersebut kita menggunakan dua azas. Yang pertama azas kekeluargaan, ya. Kemudian ciri sistem ekonomi tersebut dijelaskan semua bentuk badan usaha berdasarkan azas kekeluargaan. Kemudian badan usaha sesuai dengan azas kekeluargaan adalah koperasi. Selanjutnya, di dalam undang-undang dasar tersebut bahwa demokrasi ekonomi kita adalah demokrasi Pancasila, ya. Demokrasi ekonomi yaitu rakyat diposisikan sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi, ya. Kegiatan produksi dijalankan sebagai usaha bersama untuk kepentingan bersama seperti dijelaskan Undang-Undang Dasar 45 ayat 4, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip bersama, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ya, itu dia azas ekonomi atau demokrasi Pancasila. Demokrasi ekonomi Pancasila, ya, ekonomi Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.